Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Piranda Rahman dari kelas 10 DP 5. Kali ini saya akan mengulas materi tentang bentuk interaksi keruangan. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, imigrasi. Imigrasi yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang bersifat sementara maupun menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang bersifat sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lain di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan, komoditasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pertukaran informasi di antara lain. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagi platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website merupakan jejaring dunia maya yang saling berhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari atau search engine, seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Yang C, transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lainnya. Selanjutnya, kerjasama antar negara. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik ke kedua belah pihak negara tersebut. Yang A, motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Tiga utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contohnya, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Yang kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendapat manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor impor dan manfaat ekonomi lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.